Langit Asia Tenggara tampaknya akan segera memasuki era baru, bukan lagi didominasi oleh suara jet tempur, melainkan oleh dengungan panjang mesin tanpa awak yang bisa terbang puluhan jam tanpa henti. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia diam-diam membangun sesuatu yang jarang disadari publik, sebuah armada drone dalam jumlah masif. Jika angka yang beredar ini akurat, mendekati 100 unit UAV berbagai kelas, maka satu pertanyaan besar langsung muncul. Apakah Indonesia sedang bersiap menjadi kekuatan drone terbesar di Asia Tenggara? Dan yang lebih penting, apa dampaknya bagi keseimbangan militer kawasan? Bukan sekadar belanja, ini perubahan doktrin. Modernisasi militer biasanya terlihat dari pembelian jet tempur atau kapal perang. Namun negara yang benar-benar membaca arah perang masa depan akan berinvestasi besar pada drone. Indonesia tampaknya masuk kategori kedua. Komposisi yang muncul bukan kebetulan. 60 Bayraktar TB, 9 Bayraktar Akinci, 12 Anka dan 14 Scan Eagle. Ini bukan kumpulan drone tanpa arah. Ini adalah struktur kekuatan. TB3 untuk operasi taktis dan maritime strike. Akinci sebagai High Altitude Heavy UAV, mendekati kemampuan pesawat tempur ringan dalam beberapa skenario. Anka untuk ISR dan Endurance Mission. Scan Eagle sebagai mata yang terus terbuka di wilayah laut. Jika disusun dalam satu jaringan, Indonesia tidak hanya mendapatkan drone, Indonesia mendapatkan persistent surveillance capability, kemampuan mengawasi wilayah secara nyaris permanen. Dan bagi negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, ini adalah game changer. Mengapa jumlah itu sangat menggetarkan? Mari kita bicara realistis. Di Asia Tenggara, sebagian besar negara masih mengoperasikan drone dalam jumlah terbatas. Banyak yang berada di kisaran 10, 20, atau maksimal beberapa puluh unit operasional. Jarang ada yang mendekati 3 digit. Kenapa angka 100 itu penting? Karena dalam perang modern, drone bukan lagi aset tunggal. Mereka bekerja dalam swarm logic. Artinya, ketika satu drone jatuh, tidak masalah. Ketika 5 hilang, operasi tetap berjalan. Kuantitas menciptakan ketahanan tempur. Konsep ini terbukti di berbagai konflik modern. Ukraina, Nagorno-Karabakh, Timur Tengah. Drone bukan pelengkap. Mereka sering menjadi penentu tempo perang. Jika Indonesia benar memiliki armada sebesar ini, maka untuk pertama kalinya, TNI berpotensi memiliki kemampuan mengawasi banyak titik panas sekaligus. Natuna, Selat Malaka, Sulawesi, Arafura, hingga Papua. Tanpa harus selalu mengirim pesawat berawak mahal. Dominasi Turki, ada strategi besar di baliknya. Sekitar 80% platform berasal dari Turki. Ini bukan sekadar transaksi, ini sinyal geopolitik. Turki saat ini adalah salah satu produsen drone paling battle-tested di dunia. Produk mereka tidak hanya dipamerkan, mereka digunakan dalam perang nyata. Dan hasilnya terlihat efektif, relatif murah dibanding platform barat, cepat diproduksi. Namun yang paling menarik bukan itu. Beberapa kerjasama mencakup transfer teknologi dan potensi produksi lokal. Jika ini berkembang, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna. Indonesia bisa masuk ke rantai produksi drone global. Bayangkan dampaknya bagi industri pertahanan nasional. PTDI, ekosistem elektronik militer, hingga integrator senjata domestik bisa ikut naik kelas. Ini bukan lagi soal hari ini. Ini investasi 20-30 tahun ke depan. Kombinasi TB3 dan Akinci sangat strategis. Banyak orang melihat TB3 sebagai versi lanjutan TB2. Namun, ada satu detail penting. TB3 dirancang agar kompatibel dengan operasi kapal. Artinya apa? TNI, Angkatan Laut, suatu hari bisa membawa drone strike ke tengah laut tanpa harus mengirim jet tempur dari darat. Ini memperluas radius serangan. Sekarang masuk ke Akinci. Drone ini bukan kelas pengintai biasa. Payload besar. Radar AESA opsional. Kemampuan membawa rudal beyond line of sight. Dalam beberapa skenario, Akinci bisa berfungsi sebagai sensor udara, mode komunikasi, bahkan awak seringan, dan jika dikombinasikan dengan jet tempur seperti Rafale di masa depan, Indonesia berpotensi membangun network-centric warfare, perang berbasis jaringan.
apakah tetangga akan tertinggal? Ini bukan soal meremehkan negara lain, tetapi dalam militer perubahan keseimbangan selalu diamati. Jika satu negara melonjak jauh dalam domain tertentu, yang lain akan merespons. Kemungkinan besar kawasan akan masuk fase baru, drone competition. Singapura kemungkinan akan meningkatkan autonomous systems. Malaysia bisa terdorong mempercepat mil UAV mereka. Vietnam berpotensi memperluas ESR drone. Namun ada satu faktor yang sulit dikejar cepat, yaitu momentum. Negara yang mulai lebih dulu biasanya unggul dalam sio jam terbang operator, doktrin, integrasi dan pengalaman misi, dan itu sering lebih berharga daripada sekadar jumlah platform. Pertanyaan besar yang jarang dibahas. Memiliki drone banyak itu satu hal, mengoperasikannya secara optimal adalah hal lain. TNI harus membangun jaringan data link kuat, perlindungan elektronik warfare, sistem anti-jamming, integrasi dengan radar nasional dan command center modern, karena drone tanpa jaringan ibarat mata tanpa otak. Namun melihat arah modernisasi beberapa tahun terakhir, Indonesia tampaknya tidak ingin setengah-setengah. Ini terlihat seperti bagian dari puzzle besar, pertahanan berlapis, dari satelit, radar, jet tempur, hingga drone. Indonesia sedang mengubah cara berperang. Perang masa depan bukan selalu tentang dogfight spektakuler. Seringkali musuh sudah dipantau berhari-hari sebelum sadar dia diawasi. Target sudah dikunci sebelum konflik benar-benar dimulai. Drone menciptakan efek psikologis, ketidakpastian permanen, dan bagi negara kepulauan strategis seperti Indonesia, kemampuan ini sangat berharga untuk deterrence, bukan untuk menyerang, tetapi untuk membuat siapapun berpikir ribuan kali sebelum mencoba. Tanpa banyak sorotan, Indonesia mungkin sedang membangun salah satu armada drone paling serius di kawasan. Ini bukan langkah sensasional, ini langkah kalkulatif. Perlahan, tapi dalam. Dan jika semua ini benar-benar terintegrasi, maka dalam beberapa tahun ke depan, langit Asia Tenggara mungkin akan berubah. Bukan hanya soal siapa yang punya jet paling canggih, tetapi siapa yang tidak pernah berhenti mengawasi. Pertanyaan terakhirnya sekarang bukan lagi, apakah Indonesia membeli banyak drone? Melainkan, siapkah kawasan menghadapi Indonesia versi baru? Indonesia dengan mata yang hampir tidak pernah terpejam,